kerja keras guys. Walaupun sakit prosesnya tapi hasil pasti bakal ada. Jadi manusia yang lebih bersyukur aja kali ya. Oh my god Sobat Sorot, pujian makin menggila nih guys. Dari jalur duka kini menjelma jadi ratu cuan Gen Z Indonesia. Yang terbaru, Fuji dikabarkan baru saja membeli sebidang tanah yang nantinya bakal dibangun villa super mewah di Pulau Dewata, Bali. Setelah sebelumnya udah beli rumah senilai puluhan miliaran rupiah. Selang setahun beli supercar. Dan yang bikin takjub adalah ia membeli semuanya dengan uang cash. Lantas seperti apa lika-liku perjalanan Fuji hingga merengkuh pundi-pundi rupiah dan popularitas? Bersama saya Diki, inilah Sorot seputar orang terkenal. Siapa sangka dari kisah kelam kehilangan kakak tercinta, Fuji justru membuka pintu ke dunia penuh sensasi dan cuan tak terhingga. Awalnya hanya dikenang sebagai adik ipar mendiang Vanessa Angel. Kini Fuji menjelma jadi diri sendiri. Punya fanbase loyal, engagement tinggi, dan bayaran endorse yang kabarnya tembus ratusan juta per posting. Satu persatu semua impiannya sudah ia rengkuh. Semoga orang-orang termotivasi ya sama aku insya Allah. Sama terus tetap kerja keras guys. Karena walaupun sakit prosesnya tapi hasil pasti bakal ada. Tuhan melihat mungkin udah pantas diberi atau mungkin ya pantas dititipkan kepada mereka. Ya tentu semuanya itu sudah ditentukan oleh yang kuasa. Ya saya tanamkan selalu lah tetaplah rendah hati, hargai orang dan hormati orang, dan selalulah sesuai dengan aturan main ya, apapun yang akan dilakukan. Dan baru-baru ini Fuji memamerkan salah satu pencapaiannya dengan memegang sertifikat tanah dengan wajah yang sumringah. Di usianya yang ke-22, bukan cuma pamer outfit branded atau supercar lagi, tapi ia tunjukkan ke khalayak, khususnya kepada netizen nyinyir, berhasil beli tanah di Bali. Dan bukan kaleng-kaleng, lokasi tanah itu kabarnya cukup strategis dan menjadi idaman para investor properti. Gini mah yang ditakutin cuma nggak punya duit doang. Kalau cuma diomongin orang mau biasa, namanya juga orang keren. Pencapaian barunya Uti belum jadi villa Kak, bangun tanah semua Uti. Oke semua ya. Doain ya jadi 2026 udah. Amin. Gimana ya, saya hanya bersyukur aja atas semuanya itu. Tentu saya bergembira sekali ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada netizen atau masyarakat yang selalu mendukung dan mensupport anak saya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan anak saya sekarang bagi saya sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya. Karena dia mau bekerja keras, mau berusaha, dan mau menabung. Sobat Sorot, semua caci maki, hujatan dibalas dengan pencapaian fantastis. Nyinyiran hingga berujung cacian menjadi pecut semangat Fuji dalam mencari cuan. Dan yang membuat semakin kuat adalah Fuji berada dalam lingkungan dan sederet sahabat yang akhirnya mampu menaikkan Fuji hingga berada di puncak kejayaan saat ini. Jujur gak nyangka nyampe titik sini karena aku pikir ya aku bakal nyerah di jalan, tapi ternyata alhamdulillah banyak tim netizen yang baik sama aku ataupun teman-teman aku yang ngedukung aku terus sampai aku kuat sampai sini. Memang kadang-kadang terbawa-bawa juga harus kita ya. Tapi kami mulai sekarang kami sudah mulai tegar ya, mulai kuat. Saya sudah
berpesan kepada istri dan anak-anak saya bahwa semuanya ini adalah petunjuk Tuhan, adalah bimbingan Tuhan, adalah arahan Tuhan. Jadi tidak usah didengar juga lagi nyinyiran-nyinyiran yang tidak yang tidak menentu itu. Jika kebanyakan orang di usia 20-an masih cicil motor atau masih minta uang kepada orang tuanya, Fuji udah centang semua impian nih guys. Usia 20 tahun, Fuji mampu meraih impian dengan membeli rumah mewah cash seharga 13 miliar rupiah. Setahun setelahnya, ia bisa membeli supercar idaman. Dan di usia 22 tahun, ia bisa berinvestasi tanah di Pulau Dewata, Bali. Sungguh pencapaian yang fantastis di usianya yang masih belia nih. Nah kalau Sobat Sorot usia 20 tahun udah dapat apa nih? Capek sih setiap hari nyari duit berasanya. Tapi tanggung jawab akan aku harus gaji tim, aku harus memikirkan masa depan aku harus bantu keluarga aku segala macam, banyak tanggung jawab yang bikin aku jadi semangat kerja, bukan sebagai beban ya, tapi jadi semangat kerja. Dia begitu baru dapat duit, dia beli rumah. Bukannya dia beli hal-hal yang menurut saya bisa jatuh nanti suatu saat harganya, tapi dengan membeli rumah menurut saya sih investasi yang sangat bagus walaupun di umur dia yang sangat muda. Menjadi manusia yang lebih bersyukur aja kali ya, karena kalau misalnya aku ngelihat setahun belakangan ini aku belum berterima kasih pada Tuhan tuh, belum all out gitu loh, masih banyak ngeluhnya, masih banyak marahnya, masih banyak kayak nggak bersyukur ya aku ngeliat ya. Dan di situ aku titiknya kayak udah ngerasa malu sama Tuhan gitu. Tuh, pengen jadi manusia yang lebih bersyukur aja deh kayaknya doanya. Tapi sayangnya, kesuksesan karir tak berbanding lurus dengan kisah asmaranya. Sejak putus dari Thorik Halilintar, Fuji belum juga menggandeng pria idaman, meski belakangan ia digosipkan bahkan sudah jadian dengan Verrell Bramasta. Namun, kedekatan hingga panggilan sayang itu seolah menguap tanpa ada kejelasan. Verrell bilang, udah mama, nanti aku aja yang kasih penjelasan. Nah, kita tunggu aja dari Mas Verrell. Saya hanya mengikuti berita-berita dan juga rasanya kurang pas juga saya menanya kepada anak saya. Kenapa? Ya karena ya namanya anak muda, dia bergaul, apalagi anak-anak tuh baik si Verrell maupun si Fuji. Dia kan aktif di media sosial. Jadi mereka berteman, mereka bergaul, bagi saya ya biasa aja. Di usia muda, Fuji sudah punya yang belum tentu kita punya di usia matang. Konten dijadikan uang, duka dijadikan modal, haters dijadikan semangat. Lantas, benarkah Fuji berburu harta melimpah sebelum nikah? Dan benarkah kedekatan selama ini dengan pria-pria seperti Aisyar dan yang terakhir Verrell Bramasta merupakan bentuk kerjasama tanpa ada ikatan asmara? Ada saya. Kalau yang soal itu harus tanya sama Mas Verrell. Ya sama siapa dijodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Kalau Masih berteman lah, nggak kenapa-napa kok. Kalian kenapa sih? Kalau untuk perjodohan saya bilang siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport. Verrellnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung. Ya, kita kembalikan lagi kepada perjalanan hidup mereka ya, kepada perjalanan hidup anak saya. Ya kalau memang waktu dan saatnya sudah ya ditentukan Tuhan, ya kita mau apa. Tetap semangat Fuji. Kalau emang belum nemu pasangan yang pas dan satu visi,
gas terus cari cuan. Selagi rezeki lagi mengalir deras ya guys. Lagian kan jodoh, rezeki dan maut itu udah diatur sama Tuhan. Emang ya kalau ngebahas soal Fuji nggak ada habisnya nih guys. Nah udah dulu ya, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.